Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Bunda masih bisa bertemu dengan anak-anak walau hanya lewat video streaming. Bunda berharap anak-anak tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Walaupun hari ini kita beribadah tetap di rumah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini Bunda mau mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturga sekarang dilayani oleh Bunda Rai, Bunda Iin, juga Kak Dandi Dandi yang selalu setia menemani kita, anak-anak semua. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah, Bunda mengajak anak-anak untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak semua, Bunda undang anak-anak untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, bait yang pertama dengan judul Kami Puji dengan Riang. Tetap pakai gerakan anak-anak ya. Kita pakai gerakan. Anak-anak semua, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih. Bukan sebelum masuk firman, karena yang Doa pembuka. Doa pembuka. bilang aja berkati ibadah ini dari awal pertengahan. Berarti ulang dari doa aja. Doa. Anak-anak itu langsung. Iya. Anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa. Lipat tangan, kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Engkau berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah kami ini boleh membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, anak-anak harus siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis ya anak-anak. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9 dengan tema menjadi alat bagi karya Allah. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 343 bait yang pertama, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Anak-anak semua, sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mau memimpin kami, juga Kakak dan Bunda Layan yang menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan, memberikan roh hikmat kebijaksanaan, supaya anak-anak-Mu dapat mengerti, dapat memahami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya?
Bunda percaya adik-adik pasti kabarnya luar biasa. Baik adik-adik, saat ini, hari Minggu ini, yang akan membacakan firman Tuhan adalah adik Stefania Dwi Melinda Thomas dari Ranting Immanuel. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi kita akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi, sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi, mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, siapa di antara adik-adik di rumah yang pernah merasakan kebaikan Tuhan ya? Pasti semuanya pernah ya. Nah adik-adik, judul cerita kita pada hari Minggu ini ialah menjadi alat bagi karya Allah. Nah, cerita hari ini ialah tentang kerajaan Israel di bawah pimpinan Raja Yoram dekat ibu kotanya Samaria. Waktu itu kota Samaria dikepung tentara Aram atau tentara musuh yang menyebabkan jalur lalu lintas keluar dan ke dalam kota tertutup. Kota Samaria terisolasi sehingga timbullah bencana kelaparan bagi rakyat Israel. Saat itu harga barang-barang, makanan dan minuman menjadi sangat mahal. Bahkan
rakyat tak sanggup untuk membeli. Akibatnya, seluruh rakyat Israel, kaya ataupun miskin, terancam mati. Apa yang terjadi ya adik-adik? Dalam keadaan demikian, seluruh kota Samaria terkepung dan raja menjadi putus asa. Tentara bahkan rakyat tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Tuhan berfirman lewat Nabi Elisa. Nabi Elisa mengatakan nubuat yang tadi kita telah baca bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama, bahwa besok sekitar waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang kota Samaria. Atau 1 sukat sama dengan 12 liter adik-adik. Suatu perkataan yang sangat luar biasa. Nubuat Elisa yang sangat luar biasa. Dalam keadaan yang sulit, harga-harga makanan yang menjadi mahal, Nabi Elisa bernubuat bahwa makanan tepung dan jelai sebagai makanan pokok bangsa Israel akan menjadi murah sekali adik-adik. Artinya bahwa Tuhan Allah akan menolong bangsa Israel keluar dari ancaman bahaya pengepungan tentara Arab. Tapi adik-adik, ajudan dan raja serta perwira yang mendengar nubuat Elisa tidak percaya, bahkan berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Kita bisa baca di 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Lalu Nabi Elisa menjawab adik-adik, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan ketika peristiwa itu betul-betul terjadi, ajudan, raja, perwira, semua mati terinjak-injak oleh orang banyak di perkemahan tentara Israel. Kita bisa baca terus di ayat yang ke-17 sampai 18 adik-adik. Nah adik-adik, di sisi lain ada 4 orang kusta. Mereka orang Samaria juga adik-adik. Tetapi karena mereka sakit kusta, sehingga mereka tidak boleh tinggal bersama-sama di dalam kota perkemahan orang Samaria. Orang sakit kusta itu adalah orang yang di semua kulitnya luka dan penyakitnya mereka menular. Orang-orang kusta itu dianggap kotor, najis. Bahkan pada saat itu mereka dianggap penuh dosa adik-adik. Karena itulah mereka disingkirkan dan harus tinggal di luar kota. Ya, orang kusta harus tinggal terasing di perkemahan. Karena orang kusta itu tinggal di gerbang kota yang biasanya keluarga atau kerabat memberi makanan kepada mereka. Adik, di dalam situasi inilah 4 orang kusta itu berunding cari cara apa ya yang harus dilakukan oleh mereka dalam upaya untuk bertahan hidup dengan berbagai macam risiko yang ada. Adik-adik, ada beberapa pilihan pemikiran yang muncul di antara orang-orang kusta.
Pertama, apakah mereka akan masuk kota Samaria dan ikut kelaparan, lalu akhirnya mati? Kedua, apakah mereka akan tetap di gerbang pintu dan kelaparan, akhirnya mati juga? Ketiga, menyeberang ke kemah tentara Aram dengan dua kemungkinan: diberikan makan oleh tentara Aram atau justru akan mati dibunuh. Nah, adik-adik, pemikiran yang ketiga lah yang hanya memiliki peluang untuk hidup meski ada risiko juga tentang kematian. Melalui pertimbangan yang matang tentang peluang untuk hidup, ya adik-adik, mereka justru menyadari bahwa peluang terbesar mereka untuk memperoleh keselamatan justru berasal dari pihak musuhnya. Adik-adik, keempat orang kusta tersebut akhirnya mendatangi perkemahan tentara Aram pada waktu senja. Namun, adik-adik, di luar dugaan mereka, ternyata adik-adik, perkemahan tentara Aram kosong dan tidak ada orang. Ternyata diceritakan bahwa para tentara Aram pada ketakutan mendengar suara kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara besar yang kira-kira raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim yang diupah oleh Raja Israel dan datang mengepung tentara Aram. Adik-adik, padahal sesungguhnya raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim tidak ada. Sedangkan suara yang mereka dengar hanyalah bagian dari karya Allah untuk membuat tentara Aram pergi. Adik-adik, karya Allah dinyatakan untuk memberikan pertolongan sehingga keempat orang kusta itu sampai di perkemahan tentara Aram. Maka mereka melihat kemah tersebut kosong dan mereka dapat masuk tanpa rasa takut. Mereka berpesta pora, menikmati makanan dan jarahan sepuasnya. Namun mereka sadar adik-adik saat mereka sedang menikmati hasil jarahan bahwa tindakan mereka salah. Karena itu mereka segera mengakhiri pesta pora. Lalu pergi memberitakan kepada penunggu pintu gerbang. Dan penunggu pintu gerbang menyampaikan berita tersebut ke istana. Dan tersebar kepada yang lainnya bahwa perkemahan tentara Aram telah kosong. Adik-adik, hari ini kita bersyukur kita boleh belajar dari pengalaman dari keempat orang kusta bahwa pertolongan Allah itu selalu nyata dalam kehidupan setiap umatnya yang mengandalkan Tuhan. Namun adik-adik hanya dapat merasakan pertolongan Allah jika kita selalu hidup berpengharapan hanya kepada Allah. Nah adik-adik, setelah adik-adik merasakan pertolongan Tuhan, maka adik-adik kemudian harus mau bagikan kebaikan pertolongan Allah kepada semua orang. Adik-adik harus mau menjadi alat yang dipakai oleh Allah untuk meneruskan kebaikan Allah kepada semua orang. Nah, misalnya ketika adik-adik bisa makan dengan enak, maka adik-adik harus juga siap untuk mau berbagi makanan dengan mereka yang berkekurangan. Ingat akan teman-teman kita
yang saat ini terkena bencana alam di NTT dan NTB. Adik-adik kiranya mau berbagi baik alat tulis, buku-buku, bahkan Alkitab loh adik-adik. Ya, selain dibagi ke panti asuhan, juga kita akan berbagi kepada teman-teman kita yang tertimpa bencana alam, banjir bandang, di mana harta benda mereka sudah habis dan ada yang orang-orang yang mereka kasihi hilang. Adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik harus selalu bersyukur. Harus dinyatakan oleh adik-adik dengan berbagai kebaikan Allah. Dengan selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, memakai masker, berolahraga, dan rajin cuci tangan. Dan masih banyak lagi hal yang bisa adik-adik lakukan untuk selalu siap menjadi alat kebaikan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ada aktivitas yang harus dikerjakan, yaitu ayat hafalan yang diambil dari Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bunda ingatkan juga bahwa mari adik-adik, ada sabda bina anak harian, saat teduh pribadi atau mungkin ditemani oleh mama atau papa untuk setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bunda. Ada tugas ya anak-anak yang harus dikerjakan. Nanti anak-anak bisa minta tolong Papa, Mama untuk membantu menyiapkan bahan-bahannya. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 205. Bait yang pertama diulang 2 kali ya anak-anak. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang saatnya kita doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Iin. Anak-anak, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sukacita, dan semangat untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak, walaupun lewat video streaming. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan kepada kakak bunda kami yang dengan sukacita melayani kami, begitu juga dengan orang tua kami yang telah Engkau berikan kesehatan sehingga orang tua kami masih bisa bekerja di musim pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Maranatha Denpasar, dari ketua majelis jemaat sampai di pegawai gereja. Kami berdoa semoga Engkau memberikan selalu kesehatan dan sukacita ya Tuhan kepada seluruh karyawan di GPIB Maranatha Denpasar.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah banjir di NTT ya Tuhan. Engkau merangkul semua saudara-saudara kami yang sedang merasakan kesusahan ya Tuhan. Engkau yang menghiburnya, Engkau yang memberikan sukacita ya Tuhan, agar saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana di NTT tetap bersukacita dan berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 264, bait pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah, anak-anak semua, persembahan yang sudah anak-anak berikan bisa anak-anak titipkan untuk dibawa ke gereja, minta tolong sama papa atau mamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak semua, Bunda undang untuk bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 261, bait pertama, Ku Berbahagia. Ku berbahagia yang diteguh, Yesus abadi kemuliaan-Mu. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat yang akan dibawakan oleh Bunda Rai. Terima kasih Bunda Id. Sama. Nah anak-anak, mari kita berdoa. Tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur hati kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, menguduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya anugerah, berkat, dan kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami semua. Anugerah
kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak semua, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Nah, anak-anak, mari kita hitung bersama-sama 1 sampai 3. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.